Bapak dan Ibu, pengawasan saged dimulai. Saged nggih, monggo kita wiwiti sesarengan kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Bapak lan Ibu, para sesepuh binusepuh ingkang tansah kawula ta'zimi, wabil khusus panjenenganipun Bapak Haji Hamam sekeluarga selaku sahibul bait sahibul hajah, para bapak-bapak dan Bapak Harun dan bapak-bapak yang lain. Karena yang lain belum kenal Pak Yun, ngapunten. Ingkang saestu kawula ta'zimi, ibu-ibu, sehat Bu? Wis nek pengajiane sing kata sing ibu-ibu kok. Wis teng pundi kemawon, nek pengajian sing ngasih ibu-ibu. Nggih, mudah-mudahan semuanya calon penghuni surga. Allahumma amin. Sekalipun Nabi itu sejak dulu kala sudah memperingatkan mayoritas penduduk neraka itu perempuan. Ning kayane nggih bener ning ora patek bener nek mriki iki. Awak sing semangat ngaji sing perempuan. Nggih. Oh, minimalisir aja. Iya, meminimalisir dalam ibu meminimalisir potensi masuk neraka sebagaimana peringatan tadi. Tapi nggih ngoten niku logis karena jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Nanti itu akhir zaman punika jumlah mendekati kiamat ya. Jumlah perempuan punika dibanding laki-laki 50 banding 1. 50 banding 1. Setiap ada 50 perempuan 1 laki-laki. Nek wekdal punika nek mboten klentu nggih baca beberapa literatur punika perbandinganipun baru sampai angka 7 sampai 8. 7 atau 8 banding 1. Lah kinten-kinten kiamat tesih dangu apa mboten Bu? Tesih dangu kaya ya. Tesih dangu wis nyantai. Kiamat tesih dangu ngoten nggih. Tanda-tandane memang kathah, tanda-tandanipun kathah tapi insyaallah kiamat tesih dangu. Nggih, Bapak Ibu, menika tesih wonten kesempatan bulan Syawal kita aturaken taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, sugeng riyadi, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Bapak Ibu, nek kon pilih Ibu. Pilih Syawal kok pilih Ramadan Bapak Ibu? Syawal. Enten sing pilih Ramadan iki aja suwe-suwe ngono. Aja sesasi. Ramadan iki 3 dina atau 4 dina. Nggih. Ya tidak mengapa ya, pilih Syawal boleh, pilih Ramadan nggih boleh, nggih. Nek sing gadai karyawan tuh nek pilih Ramadan ya rada mumet ta. Mumet mikir THR ngono. Ternyata kebiasaan THR itu hanya di negeri kita Bu ya. Saya di Abu Dhabi itu ya. Pada negara Arab Bu. Negara Arab di Abu Dhabi. Buatan enten istilahipun THR gitu. Jadi pengusaha di sana itu susah-susah karena rangkaian gaji ke-13 buatan enten Bu. Orang mikir gaji ke-13 Pak. Enggak ada istilahnya THR buatan enten teng mriko nggih. Luar biasa, ini kebaikan. Tidak tahu jasanya siapa tapi alhamdulillah ini untuk kebersamaan. Bapak Ibu, sekalipun ya Ramadan dengan berbagai keberkahannya, keistimewaannya, kemuliaannya, bagaimanapun ngendikanipun Allah, Ramadan menika ayyamam ma'dudat. Ramadan menika namung terdiri dari beberapa hari-hari tertentu, hari-hari yang terhitung. Kalau tidak 29 maka 30
ya. Karena kalau bulan Hijriah juga Pak Bung nggih, bulan Hijriah menika namung kalih. Nek mboten 29 maka 30. Ya kalau bulan Masehi nggih, bulan Masehi menika kan kadang 28, kadang 29, kadang 30, kadang 31. Tapi nek Hijriah menika kalau enggak 29 30 ya. Maka seandainya Ramadan menika jatuh pada bulan Februari, ya tetap ada. Ya bulan Februari mungkin sampai 28, kadang 28 hari. Tapi Ramadan menika ya paling sidik menika 29, paling banyak 30. Nek Ramadan menika enten 28 hari seneng apa betul? Nek 31 hari apa susah? Makanya enak ya, gampang rumus ini Ramadan ki nek mboten 29 30. Kalau enggak 29 30. Nggih. Nah kata Allah ayyaman ma'dudat wonten ing surah Al-Baqarah, Ramadan itu hanya terdiri dari beberapa hari kemawon. Sekalipun hanya terdiri dari beberapa hari, akan tetapi Ramadan memberikan banyak pelajaran untuk kula panjenengan sami. Nggih. Nah, tema pengawasan wonten ing enjang punika Bapak Ibu jamaah pengawasan Majelis Taklim Ibadur Rahman nggih. Tema pengawasan wonten ing enjang punika saya tidak nyebutkan angka nggih, nanti tidak kalah kurang. Pelajaran bulan mengambil ibrah di bulan Maghfirah nggih. Mengambil ibrah di bulan Maghfirah, mengambil pelajaran dari bulan Ramadan. Nggih. Karena bulan Ramadan menika madrasah utawi tempat sekolah. Untuk kalau panjenengan sami yang memberikan banyak pelajaran untuk kita. Apa pelajarannya? Yang pertama Bapak Ibu. Pelajaran ingkang nomor setunggal, ibadah itu kalau terbiasa maka akan terasa ringan. Wis intine niku nggih. Yang pertama. Nanti ini penting, poin penting untuk kalau panjenengan sami. Ibadah itu akan terasa ringan kalau terbiasa. Nah, kita flashback sekedar sak lebetipun wulan Ramadan. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu, bapak-bapak ibu-ibu sahur terus. Nek bapak enten sing mboten nate sahur, Pak, di antara 30 hari kemarin. Enten, Pak? Sahur terus ya, alhamdulillah, Pak. Berarti mboten telat bangun enten. Ibu enten mboten sahur mboten Bu enten. Alhamdulillah sahur terus ya. Ngeten Bu, kalau hari pertama, kedua, ketiga nek mboten sahur mesti perut akan terasa lapar ngoten nggih. Lek ngoten hari pertama, kedua, ketiga. Tapi begitu masuk hari ke-11, 12 bahkan hari ke-20, 21 biasanya pun sahurnya mungkin hanya sekedar seteguk air atau bahkan segelas air minum atau mungkin beberapa biji kurma. Niku pun boten terasa lapar. Kenapa? Karena sudah terbiasa. 10 hari terakhir tambah biasa nih. Nek boten sahur tambah biasa nih Bapak. Nggih. Artosipun ngeten, berarti ibadah napa kemawon itu akan terasa ringan kalau terbiasa. Nek mboten terbiasa, seringan apapun akan terasa berat. Sekecil apapun akan terasa berat. Nek mboten terbiasa. Enten tiyang punika ngriyanipun cakep masjid. Ngarep masjid Bapak Ibu. Ning tindak masjid menika nggih mung sepekan sekali. Tiap hari Jumat. Kuwi tekone kae mulai di yang mriko mboten mriki nggih. Tiyang atur iki mboten enten. Biasanya kok tiyang mboten melu pengajian. Ada orang itu rumahnya dekat masjid, dekat masjid. Ning arep ke masjid berat. Saya kira dulu niku nggih, nek sing ngoten niku namung di Indonesia. Ternyata di Abu Dhabi juga sama. Saya lihat betul. Karena pembantunya orang Indonesia, saya tanya-tanya betul. Pembantunya kebetulan orang Indonesia, ada 2 orang Indonesia. Rumahnya persis ngarep masjid. Saya tanya, karena saya nggak tahu ini orang ini rumahnya mana, saya nggak tahu kan. Saya tanya pembantunya ini kok ini si punya rumah majikan di mana kalau dia sholat. Katanya nggak pernah ke masjid. Entah sholatnya bagaimana, ya.
Paling pol-pole ke masjid punika nek enggak hari raya Idul Adha Idul Fitri ya hari Jumat. Aku ya gaya hari Jumat menika nggih. Kadang ngeten Bu, enten tiyang punika sing boten tau nang masjid, sekali ke masjid protes, Mas. Protesan. Ra tau nang masjid sekali tidak masjid protesan Pak. Kritik ini AC-nya kurang dingin nggih. Ada lagi Pak, kula iki nate menangi jamaah ya, jamaah menika boten nate tidak masjid. Sekali tidak masjid, enten jamaah lain batuk-batuk nggih, pilek ngoten. Sing diprotes imame kudu ngumumkan yang batuk enggak boleh masuk masjid. Kamangka pun boten pandemi niku boten Pak. Itu orang ini sing protes boten tahu tidak masjid. Sekali tidak masjid yang gawe perkara ya. Dan kalau setiap yang sakit itu kan tidak boleh ke masjid, ya sakit napa kewan kok ora enek sing nang masjid, nggih. Sakit untu sithik ora nang masjid. Ngoten lho. Wis kembali ke Bapak Ibu lah. Saya itu ketemu di Abu Dhabi enten yang menika rumahnya depan masjid, ning boten tidak pernah terlihat ke masjid. Apakah ke masjid lain? Ya enggak. Nah, saya tanya pembantunya ketika waktu sholat menika ya tetap di rumah. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Kalau tidak terbiasa, dekat pun akan terasa jauh. Tapi kalau sudah terbiasa, jauh pun akan terasa dekat karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Wis napa kemawon Bapak Ibu nggih. Aktivitas napa kemawon nek sampun terbiasa insyaallah akan terasa ringan. Maka sampai ada seorang reporter dari Amerika itu nulis buku, reporter senior ya, menulis buku judulnya The Power of Habits. Nah Bu, ini ke bahasa Jawa loh Bu. Bahasa Jawa. The Power of Habits. Napa artosipun Bu? Napa ya rada belajar ini. Napa harus dahsyatnya atau kekuatan kebiasaan ya. Nah dia ini si Charles ini, namanya Charles ya, Charles siapa gitu. Bukunya sudah tersebar, tapi saya tadi nyari-nyari download yang bahasa Indonesia nggak ada. Tapi bahasa Inggrisnya ada. Biasa orang Indonesia pelit-pelit. Ini orang download datang bayar. Ini bahasa Inggris, banyak. Orang Indonesia terkenal pelit. Karena download susah. Bukunya bahasa Inggris sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Dia cerita ternyata di antara salah satu kunci kesuksesan keberhasilan adalah kebiasaan. Tentu kebiasaan yang positif lah ngoten nggih. Kebiasaan yang positif, kebiasaan yang sae menika salah satu kunci keberhasilan. Dia ini juga cerita, nyuwun ngapun meskipun ini tidak boleh kita konsumsi di saat-saat seperti ini nggih. Ada kopi yang terkenal nggih, brand kopi yang terkenal atau warung kopi lagi yang terkenal Starbucks, kertas Starbucks. Nah itu meskipun mestinya kita boikot karena termasuk yang membantu Israel. Tapi intinya itu ngeten, Charles tadi di bukunya itu cerita bahwa salah satu ya kunci keberhasilan si CEO Starbucks wow adalah karena dia punya kebiasaan yang positif kan ngoten nggih. Salah satu kuncinya karena punya kebiasaan yang saya. Jadi kunci kesuksesan itu adalah membangun kebiasaan yang baiklah. Kebiasaan yang baik tadi kita lakukan di saat bulan Ramadan kan ngoten. Maka harapannya Ramadan punika saged membangun kebiasaan ingkang sae ya. Dan saya kira kenapa Ramadan itu 30 hari atau 29 hari atau 1 bulan? Karena cukup 1 bulan untuk membangun kebiasaan. Kenapa setelah Ramadan tidak terbiasa lagi? Karena barangkali Ramadannya bukan karena imanan hisaban, tapi Ramadannya hanya sebatas rutinitas atau sebatas melu-melu wong liya. Ya, nek Ramadannya hanya sebatas melu-melu wong liya utawi gara-gara malu isin gengsi, maka Ramadannya tidak punya dampak terhadap kehidupan selanjutnya selepas Ramadan. Tapi kalau orang itu Ramadannya penuh dengan iman dan wahtisaban, saya yakin kebiasaan di bulan Ramadan sekalipun tidak sebanyak seinten bulan Ramadan, saya yakin terus berlanjut selepas bulan Ramadan. Maka Nabi itu masih menganjurkan puasa Syawal. Berapa Bu Syawal itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah dari mulai kurang berapa hari Pak? 10 hari Pak. 10 hari lagi nih. Ini tanggal 20 Jangan lupa 10 hari lagi masih bisa Bu.
Ya nih ibu-ibu maklum ya, kadang itu kalau masih usia-usia tertentu ya kadang nggak ada utang kan kata makan loh, nggak ada utang kata. Ya. Saya juga kurang satu Pak, saya kurang satu Syawalnya. Ya. Kan enten halal bihalal terus satu nggak kasih tuh nyawa kan itu. Di Indonesia unik kan, bodohnya tetap enten acara halal lebih halal. Mau rayu raposo-poso tadi, mau diundang halal bihalal masa orang nggak menghormati yang punya hajat kan ya dikon ya. Mungkin halal bihalal mungkin dialihkan waktunya di malam hari lah ngoten. Yes, kembali Bapak Ibu. Nabi itu menganjurkan melanjutkan puasa di bulan Syawal supaya kita ini teringat puasanya ada aktivitas yang baik yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, kebiasaan tadi akan membentuk karakter nanti. Kebiasaan nanti akan membentuk karakter. Maka salah seorang ulama ini sekarang tinjauannya dalam Islam. Kalau tadi orang Barat mengatakan bahwa kebiasaan itu adalah kunci kesuksesan. Ternyata dalam agama pun ya, para ulama dulu telah mengatakan innahu man asya syai' mata alaihi. Bagaimana cara mati kita tergantung cara hidup kita. Secara umum. Bagaimana cara kita mati nanti tergantung cara hidup kita. Orang kalau hidupnya terbiasa tindak masjid, terbiasa sembahyang, terbiasa sholat, terbiasa sujud, terbiasa maos Quran, terbiasa siam, terbiasa nindak amal-amal soleh yang lain, lah matinya juga insya Allah akan seperti itu. Karena orang yang hidup di atas sesuatu, dia mati juga di atas hal tersebut. Orang kalau hidupnya penuh dengan kemaksiatan, ya matinya kurang lebih nggak jauh-jauh dari itu. Sekalipun ada kasus menikah bahwa ada kasus, tapi ini sangat jarang. Dan yang kata Nabi tadi memang benar ya. Karena Nabi dulu sudah memprediksi ada orang itu yang sepanjang hari, sepanjang tahun entennya pun maksiat. Begitu mau mati tobat masuk surga. Pilih putih Bu. Maksiat terus bar mati tobat. Nek tobat itu kan berarti menghapus dosa yang telah lalu kan kata enak gitu. Jadi urip iku maksiat tok ngoten Bu. Ngoten Pak nggih. Urip mualimo terus bang bar tuwa tobat diterima. Masuk surga. Alhamdulillah. Itu cukup ngoten niku Pak. Jadi korupsi terus ngoten niku. Bar arep pensiun tobat. Enak to Pak ngoten. Mboten enak gitu tuh dosanya tetap kata gitu. Apalagi korupsi ini dosanya luar biasa gitu. Nanti itu ada dosa itu yang tidak bisa Allah maafkan secara langsung kecuali harus minta maaf kepada sesama manusia, yaitu ketika melakukan kesalahan terhadap sesama manusia. Okay. Maka mencuri itu dosanya lebih berat daripada minum-minuman. Karena minum-minuman mereka tidak merugikan secara umum loh, dosanya kembali sendiri secara umum ya pas saat dia minum tidak merugikan orang lain. Tapi kalau mencuri ya sudah pasti merugikan orang lain. Maka cara tobat dari mencuri ya harus mengembalikan barang curian. Maka ya betul ya memang barang aset koruptor mereka memang harus disita. Ini bah disita mbuh nyasike kalau mboten kertas ini. Ini disita tok niku nang endi nek padha to. Ya disita mestinya dibagi-bagi karo jamaah Masjid Taklim Ibadur Rahman. Nggih, atau nggih. Berapa kemarin ya? Tambang timah niku pinten niku? Berapa niku? 300 triliun niku lho tambang timah niku. Nah, ini dibagi kula panjenengan ya wis ngongkang-ngongkang to, Bu. Benda dina umroh niku. Apa meneh sing korupsi napa niku? Mas Antam niku Bu ya. Mas Antam. Ya itu kalau dibagi-bagi ya wis luar biasa. Nah, sing oplosan niku, oplosan apa niku? Pertalik pertama nih pertama begini. Kembali Bapak Ibu. Kata seorang ulama, orang itu kalau hidup di atas sesuatu, hidup di atas kebaikan, dia matinya pun meninggalnya pun juga di atas demikian. Orang kalau terbiasa melakukan amal kebaikan, ya, insya Allah matinya juga tidak jauh-jauh dari itu. Maka mari kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, karena cara mati kita nanti seperti apa tergantung cara kita hidup seperti apa. Kembali Bapak Ibu, tadi di awal kita sampaikan Ramadan membentuk kita kebiasaan itu akan membuat sesuatu yang jauh terasa dekat, sesuatu yang berat akan terasa ringan. Niki teori napa kemawon Bapak Ibu, ibadah napa kemawon sejatosipun menika ringan, akan terasa berat kalau tidak pernah kita lakukan. Enten ngeten Kanjeng Nabi lek ngeten nate dawuh.
kalimatani khafifatani 'alal lisan. Kemudian apa terusannya Bapak Ibu? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, terus saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat ya, dua kalimat yang kata Nabi, dua kata ya, dua kalimat, dua kata. Kata Nabi ini Pak, dua kalimat tersebut ringan untuk diucapkan lisan. Tadi cluenya ya, cluenya dua kalimat tadi ringan diucapkan lisan. Kemudian kelak ketika ditimbang akan menjadi pemberat timbangan. Kemudian dua kalimat tadi sangat Allah sukai, sangat Allah cintai, sangat Allah remeni. Nah, dua kalimat tersebut subhanallahi wa bihamdi, kemudian subhanallahil azim. Pinter-pinter Ibu. Rasa ngaji Bu. Pinter. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi satu, subhanallahil azim dua kalimat. Lah kata Nabi Bapak Ibu, dua kalimat tadi ringan untuk diucapkan lisan. Ya cobi Bapak Ibu. Ringan itu kan kalau terbiasa. Nek mboten terbiasa tetap abot ngoten nggih. Nek mboten terbiasa tetap berat. Orang itu nek mboten terbiasa Bapak Ibu nggih. Kesandung ngoten niku Bu, kesandung nggih. Nek mboten terbiasa sing metu ya kewan papat tak Bu? Mbah napa kewan mbah. Kewan sing kakine papat maksudnya. Hewan yang kakinya 4 aku. Nek mboten terbiasa. Nggih, nek mboten terbiasa. Wah, tentu jenenge nek pirsa apa Bapak nek di akun-akun menika orang-orang yang enggak jelas cacah nama menika mboten jelas menika. Yang keluar dari lisannya kalau menghadapi sesuatu yang tidak dia sukai atau tidak sesuai dengan kehendaknya, itu yang keluar niku ya ana sing anjir, ana sing apa niku. Karena enggak terbiasa. Tapi kalau orang terbiasa ini luar biasa. Orang terbiasa menika nggih, salah sedikit atau lupa sedikit subhanallah atau barangkali astagfirullah atau barangkali nggih Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, termasuk tadi ada dua kalimat tadi subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Menika Bapak Ibu, itu kata Nabi ringan untuk diucapkan di lisan, tapi ternyata ringan itu kalau kita biasakan. Berarti amal nopo kemawo nek terbiasa insya Allah akan terasa ringan. Tapi kalau nggak terbiasa, sekecil apapun, seringan apapun akan terasa besar, akan terasa berat, akan terasa ringan, akan terasa berat, akan terasa besar. Ya. Kalau nggak terbiasa. Sekarang kita kembali ke kisah Nabi, kisah di masa Nabi maksudku. Ada salah seorang sahabat naminipun Thauban. Beliau menika gadai kebiasaan selalu sholat subuh wonten ing masjid. Ketika beliau sholat ing masjid, beliau selalu berada di pojok kanan maupun kiri. Wis pokoke nek ada sholat subuh, beliau menika nek mboten nek mboten di sebelah kanan apa sebelah kiri. Wis pokoke pojok ngoten Bapak Ibu. Pokoke pojok. Nah, suatu ketika mau dikumandangkan iqamah, Nabi kan ngabsen riyen. Ternyata sahabat-sahabat tadi yang biasanya di pojok kanan atau kiri mboten ketinggalan ya, tidak hadir. Nabi nunggu Bapak Ibu. Ini kebiasaan dulu memang luar biasa Bapak Ibu ya. Nabi nunggu. Ternyata ya tetap belum datang. Ya. Tapi ini memang kalau dipraktekkan di kita susah Bapak Ibu ya. Pak Haji Amang atau Pak Haji Harun nek ngabsen riyen ngoten. Sing ditunggu-tunggu malah rata teko. Wis waktune entek malah rata teko kemarin. Nabi dulu itu diabsen dan Nabi betul nama-nama yang kebiasaan sholat subuh sinten, sholat zuhur sinten itu Nabi apal betul. Nah, wekdal punika Nabi punika mendapati salah seorang sahabat naminipun Thauban kok mboten wonten di saat sholat subuh. Kampung kok biasanya pun enten. Ning hari itu tidak hadir. Ya, tidak hadir. Setelah Nabi lama menunggu, ini kalau kelamaan kita menunggu waktu subuh keburu habis kan ngoten. Akhirnya mau tidak mau sholat segera dikumandangkan. Ya, sholat segera diadakan, dikumandangkanlah iqamah. Selesai sholat, ternyata Nabi juga tidak melihat sahabat tadi.
Akhirnya Bapak Ibu, Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, adakah di antara kalian yang tahu di mana Sauban? Para sahabat menjawab, tidak ada yang tahu. Kalau begitu tunjukkan aku di mana rumah beliau, rumah sahabat Sauban. Ternyata betul ada beberapa sahabat yang tahu di mana rumah Sauban. Pergilah Nabi menuju rumah Sauban, dari masjid menuju rumah. Ternyata Bapak Ibu, beliau menikah dari masjid ke rumah, dari masjid ke rumahnya Sauban. Wow, ternyata menempuh perjalanan durasi perjalanan beliau kurang lebih 3 jam. 3 jam dari masjid ke rumah. Nek 3 jam jalan kaki lho kok mboten naik jet niku mboten. Maksudipun ya mungkin 3 jam itu nggih kurang pundi Pak. Ya tergantung lakone ya Pak. Nek jenengan 3 jam niku kok kenean Jakarta. Kok kene kan pundi lah ngoten. Wong lakone kan alun-alun. Nah kita ini kan terbiasa alon-alon waton lakon. Ini ya lakon-lakon. Ning alon terus tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita ini prinsipnya alon-alon waton selamat, alon-alon waton lakon. Nah seluruh nek dulu itu mungkin sahabat itu kan masih gesit, masih fisiknya masih kuat, jalannya ya cepat. Berarti 3 jam itu barangkali sekian kilometer jaraknya lagi, jarak dari rumah sampai masjid. Nah kita tadi kan kaget, kok omai atau kok masjid sampai rumahnya ternyata sampai memakan waktu 3 jam. Berarti ini sahabat luar biasa tuh. Sholat subuh ya menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam. Niku kemawon masjidnya tidak senyaman kita. Ya dulu itu di masa Nabi, engkang nate tindak umroh napa nate tindak napa mirsani napa menika suasana bagaimana masjid di masa Nabi. Itu kan sudah ada AC napa dereng di masa Nabi? Dereng, menentu kipas angin. Alami ini kan Bu, nek musim panas dia tetap panas Bu. Dulu itu tiang-tiangnya hanya terbuat dari pelepah kurma, kemudian atapnya orang nggo gendeng sing asukan mboten, atapnya menika ya dari daun-daun pohon kurma ngoten niku. Kemudian lantainya kok jangan-jangan mboten keramik, mboten granit derek, lantainya hanya pasir kan ngoten niku. Lah sahabatnya dulu dari rumah ke masjid tadi sudah menempuh memakan waktu kurang lebih 3 jam. Begitu sampai masjidnya orang go AC, orang go kipas angin, lantainya masih pasir. Kira-kira ini Al-Falah, Bu, ini Al-Falah. Masjidnya saya ngoten niku, purun tidak masjid betul Pak. Wis wegan dhisik. Iki tak mirip di Senen ini ngoten niku. Tapi konteksnya dulu dengan sekarang berbeda. Sekarang itu yang masjid itu harus diperindah. Bahkan ada seorang wanita yang mengatakan, pokoknya masjid itu harus lebih megah daripada rumah kan betul. Rumah sendiri dimegah-megahkan, masuk rumahnya Allah dibuat biasa-biasa saja. Wis kembali Bapak Ibu. Ini sahabat ini berarti luar biasa. Nabi begitu sampai rumah tanya kepada istrinya, apakah Sauban di rumah? Jawab istrinya. Ini istrinya yang rada nyantai model jawabnya gampang Sauban sudah meninggal tadi sebelum subuh. Bahwa waktu itu sudah memakamkan kok betul nih saat itu nggak ada tanda-tanda. Sekarang orang meninggal pun ada tanda-tanda Pak di jalan sudah ada apa nih kok? Nah, nanti ada bendera layu nih kok. Lihat riyen nih kok ini buatan enten. Mungkin orang itu begitu orang ini sahabat ini dimakamkan ya sudah pergi ngoten niku Bapak Ibu. Intinya berarti Nabi itu awalnya tidak tahu kalau sahabat-sahabat sudah meninggal. Kalau meninggalnya sebelum subuh. Ya istrinya juga jawabnya enteng sudah meninggal tadi sebelum subuh. Orang kok ditakoni iki nangis ora aja. Mboten. Kata awak dhewe. Wis ra iso ngomong pas begitu hari meninggal pasangan kita ra iso ngomong kok. Tapi istrinya ini sakit bicara, Bu, sakit bicara bahkan biasa tetap tegar. Apakah dia tidak sayang dengan suaminya? Sayang. Tapi sayangnya itu karena Allah. Kalau Allah sudah mengambil ya itu sudah selesai laten Bapak Ibu. Terus kembali istrinya hanya menjawab, wahai Rasul, saya punya pertanyaan. Sebelum suami saya meninggal, maksudnya Sauban tadi, dia itu mengatakan 3 kalimat yang saya pun tidak paham. Ya kalimat yang pertama, seandainya lebih jauh. Ini kalimat yang pertama, ngigo sebelum meninggal. Yang kedua, seandainya yang baru.
yang baru. Tapi bukan istri yang baru, buatan lagi. Seandainya yang baru. Yang ketiga, seandainya semuanya. Tadi yang pertama apa, Pak? Seandainya yang baru. Seandainya lebih jauh. Yang kedua, seandainya yang baru. Yang ketiga, seandainya semuanya. Ya, Nabi kemudian karena Nabi itu kan berdasarkan wahyu, ya, beliau ngertos betul. Ya. Nabi kemudian bersabda ngeten. Sesungguhnya suamimu itu sebelum meninggal Allah perlihatkan pahala-pahala amal solehnya. Jadi ada orang itu yang sebelum meninggal diperlihatkan pahalanya. Ya ada yang menyesal, ada yang semangat meninggal, Bu. Ada yang menyesal, ada yang semangat meninggal karena lihat pahalanya. Dilihatkan bidadari dan semangat meninggal, karena dilihatkan bidadari. Nek sing teringati bojone mungkin ya ora semangat mati. Ini karena sing dilihat bidadari yang cantik luar biasa, itu yang semangat meninggal. Aku lek arep ketemu bidadari ngoten. Wis kembali ke tadi. Sahabat tadi sebelum meninggal kata Nabi diperlihatkan pahala utawi balasan atas semua amal solehnya. Maka dia mengatakan yang pertama, seandainya lebih jauh lagi ternyata dia diperlihatkan pahala jalan kaki dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah. Ya, yang jaraknya berarti pulang pergi menempuh kurang lebih 6 jam perjalanan, kan pulang pergi lah. Orang yang pergi masjid orang boleh buat itu setiap hari. Dia mengatakan pahala jalan kaki dari masjid ke rumah 6 jam PP itu besar, kata beliau. Seandainya lebih jauh lagi berarti pahalanya akan lebih besar lagi. Dia menyesal kenapa rumahnya tidak jauh lagi. Nah mongko empun telung jam kurang aduh ting alfalah pinten jam saat jam nek muter-muter. Masya Allah, luar biasa. Berarti pahala tindak wonten ing masjid punika sangat kata. Kan kalau kita pergi ke masjid satu langkah mengangkat derajat, satu langkah yang lain menghapus dosa. Nek tindak masjid niku langkahe aja sing dawa-dawa mboten. Cilik-cilik kaya ngantenan niku lho. Ngantenan kaya alun-alun ngoten. Jadi ngoten. Ning ya suwe tekane niku. Ini nggak motor, ini kayak mungkin satu putaran lah. Wes intinya apa ya? Berarti pahala ke masjid ini kan luar biasa. Sahabat tadi, beliau ketika diperlihatkan pahalanya berjalan ke masjid, ya, beliau masih menyesal kenapa nggak lebih jauh. Seandainya lebih jauh lagi jaraknya, pahalanya akan semakin besar. Seandainya yang kedua, ya, seandainya kedua yang baru, ya, seandainya maksudnya beliau kan gak ada kebiasaan ketika ke masjid, ya, karena saat itu musim dingin, musim dingin mereka nek teng Arab nih betul-betul dingin lah, ya. Nah kita ini masih tergolong biasa-biasa, ya. Wis Arab kok ini Arab ini kok, nek pas musim panas banget, nek pas musim dingin banget. Terus waktu betul-betul ada jaket-jaket ngaten niki ora kanggo teng mriku. Jaketnya sing terbuat dari nopo nika? Kain wol sing ngoten-ngoten niku. Nek pas musim dingin. Mboten enten salju, ya ada salju tapi di daerah-daerah tertentu. Tapi secara umum mboten enten salju, tapi begitu musim dingin betul-betul dingin. Yeah. Nabi menika ketika musim dingin tindak wonten ing masjid, kan tadi 3 jam perjalanan nggih. Beliau menika nggadahi jaket baru dan jaket yang lama. Nah ceritanya beliau menika pakai dua-duanya, pakai jaket double, ngoten lho ya. Pakai jaket double. Sing baru diletakkan dia pakai yang pertama, ya. Jaket yang kedua, ya, dipakai di lapisan kedua. Nah beliau ketika di tengah perjalanan mendapati ada seseorang yang juga kedinginan tidak mengenakan jaket. Beliau kemudian memberikan jaket yang lama, masih layak pakai, tapi yang dia berikan jaket yang lama. Kemudian Allah terima amalannya. Ketika mau meninggal Allah perlihatkan pahalanya. Ternyata dia mengatakan seandainya jaket yang diberikan itu jaket yang baru, pahalanya akan lebih besar, lebih banyak, kan betul. Wis tiwas mau sing disedekahkan, yang diinfakkan jaket yang lama. Yang ketiga, apa maksudnya seandainya semuanya? Beliau kan nate gadai 2 potong roti. Orang Arab biasa makan roti. Kemudian suatu ketika ada orang yang
mengetuk pintunya minta, ya, minta. Dia cerita sudah 3 hari belum makan. Maka dua potong roti tadi dia berikan, satu untuk nyuwun ngapunten dalam tanda bahasa kita dia kasihkan untuk pengemis tadi, satunya untuk dia konsumsi dimakan sendiri. Dia kemudian diperlihatkan pahala sedekah sepotong roti tadi. Kemudian dia masih menyesal, seandainya semua roti tadi diberikan, niscaya pahalanya akan lebih besar. Luar biasa Bapak. Nah, kula panjenengan sami sebelum meninggal atau bahkan setelah meninggal pasti akan ada penyesalan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lanjutannya fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Penyesalan orang yang meninggal 2 secara umum, ya. 1, dia menyesal kenapa dulu di dunia tidak gemar sedekah. Yang kedua, ketika di dunia kenapa dulu tidak jadi orang soleh. Nah, atau siapapun pasti akan menyesal. Nah, di antara penyesalannya adalah tadi, ya, orang yang baik pun masih menyesal kenapa kebaikannya tidak lebih. Apalagi orang yang tidak pernah berbuat kebaikan pasti lebih menyesal. Lah ibroh kaitanipun dengan tema wau Bapak Ibu, itu sahabat wau nggih, itu kan jalan ke masjid 3 jam. Tapi karena sudah terbiasa, 3 jam niku nggih terasa ringan karena sudah terbiasa. Nek nopo kemawon, aktivitas nopo kemawon menika akan terasa ringan kalau terbiasa. Wis intinipun kuwi aktivitas nopo kemawon termasuk ibadah nopo kemawon akan terbiasa nek napa niku kita biasakan. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, pelajaran dari bulan Ramadan. Pelajaran yang kedua, puasa mengajarkan kita akan pentingnya hidup disiplin utawi derek aturan. Puasa mengajarkan kita pentingnya hidup disiplin dan derek aturan. Aturan puasa jelas, kapan start, kapan finish. Ngendikanipun Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah, maksudnya waktu sahur. Waktu sahur sampai kapan? Hatta, sampai yatabayyana, terang jelas bagi kalian, al khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam. Para sahabat dulu ketika turun ayat ini belum paham. Maka mereka itu ketika di malam hari mereka itu meletakkan, ya, mengambil benang putih dan benang hitam, diletakkan di bawah bantal. Tapi nggak ada lampu loh, dari nanti penerangan. Kok nek kira-kira benang putih iki wis rada ketok, berarti tandanya waktu sahur sudah habis. Ada lagi yang mengikatkan benang putih, ya, di kaki jempol sebelah kanan, benang hitam di kaki, di jempol kaki sebelah kiri. Di malam hari, ya. Waktu sahurnya sampai kapan? Ini wis kaya-kaya nih, benang sing putih wis kaya ketok. Ini mboten enten lampu lho, Bu. Mboten enten lampu nggih. Nek wis ketok berarti tandane waktu sahur sudah habis. Kan ngoten nggih. Dan dulu itu kan tidak semua sahabat Nabi itu kan rumahnya dekat masjid, apalagi masjid belum ada pengeras suara. Berarti tidak semua adzan subuh menika terdengar, kan ngoten Pak nggih. Berarti kan cara nandai kapan sih waktu sahurnya menika habis, kata Allah menika, ya. Kata Allah menika nggih, pokoknya sampai jelas benang putih dari benang hitam. Wis enek bedane. Nek pas bengi-bengi kok benang putih kok wis ketok atau benang hitam kok wis ketondone waktu sahur habis, karena tandanya sudah siang. Tapi kan maksudnya benang putih dari benang hitam tidak seperti itu. Kata Nabi maksudnya adalah benang putih itu adalah terangnya siang hari, benang hitam adalah gelapnya malam. Intinya gitu. Kata Allah, Ramadan punika, puasa punika waktunipun jelas. Waktunipun jelas. Mulainya kapan, selesainya kapan? Selesainya kapan puasa punika? Ketika adzan, ya, ketika waktu maghrib, bukan ketika adzan maghrib. Nah, adzan maghribnya udah telat apa?
Atane sing disiki nggih. Enten nek kula teng mriku niku nggih rada telat kok niku nggih, rada telat nek maghrib punika rada mundur karena sing tukang adzan niku nggih. Kuwi ya menungso ya puasa kan ngoten. Kan enak sing ra adzan kan enak nggih. Sing ra adzan punika enak nyantap menunggu buka. Lek sing adzan punika kan luar biasa nih soalnya, sing tukang adzan nih maka dia menika ya enten tiang menika mau adzan menika udah dia minum dulu ya dahar dulu ya ngemil dulu baru adzan. Jadi ngomongin nunggu adzan. Makanya kita ini terkadang harus melihat nama nih harus melihat jadwal khusus ya tidak tidak semata-mata menunggu adzan masjid. Apalagi subuh menika terkadang ya enten adzan menika saya rada mundur ya. Mestinya sudah habis waktu, sudah masuk waktu subuh tapi belum diadzani. Kalau sudah masuk waktu subuh. Nah itu tidak boleh kita ini kalau sudah masuk waktu subuh tidak boleh makan, tidak boleh minum alias puasanya sudah dimulai. Nah kapan selesainya puasa? Ketika sudah masuk waktu maghrib ya, bisa ditandai dengan adzan maupun dengan tanda yang lain. Nah, artosipun ngeten berarti puasa ini mengajarkan kita disiplin. Sekalipun nggih kula panjenengan sami umpaminipun kurang 1 menit kemudian kita makan atau minum. Sah napa mboten Bapak Ibu? Batal, ya. Meskipun kurang 1 menit. Tapi karena belum waktunya ya tidak boleh. Saya pernah waktu di Abu Dhabi ini. Jadi tengah Abu Dhabi ini Bapak Ibu, di sana itu adanya satu ya, dari masjid pusat. Kemudian masjid-masjid yang lain tinggal nyalakan, kemudian nanti otomatis sudah ada yang adzan. Nah, ada tukang adzan khusus, dia menikah pas nyoba mic ya, nggak sengaja kalau itu sudah di on kan sistemnya menikah, sehingga kalau sudah di on kan semua masjid akan terdengar. Dia nyoba adzan jam maghrib masih kurang lebih 10 menit ya. Dia nyoba ngetes mic nonton ini, nyoba adzan. Nah, ternyata dia nggak sadar kalau sistemnya itu sudah nyala. Berarti semua masjid menika terdengar adzan maghrib kamako masih kurang 10 menit. Nek wong rapat perhatian begitu dengar adzan langsung minum langsung buka gitu. Tapi saya lihat dulu, ini belum waktunya masih kurang 10 menit kok ada adzan. Oh ternyata dia menika kok latihan. Lihat latihan tapi kan masjid ya didengarkan banyak orang toh Bapak. Sekota Abu Dhabi dengar semuanya. Sing buka ya buka, sing tetap bertahan ya bertahan Bapak. Wis intine pun ngeten nggih, pelajaranipun. Puasa ini mengajarkan kita hidup disiplin derek aturan. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala di awal di mukadimah kita wawasakan ayatipun wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Sinten kemawon ingkang taat dumateng Allah, sinten kemawon ingkang derek aturanipun Allah lan derek aturanipun Kanjeng Nabi faqad faza fauzan 'azima, sesungguhnya dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Berarti orang yang beruntung, orang yang menang mereka yang ikut aturan. Aturanipun Allah, aturanipun Rasulullah. Nek urusan dunia ya ikut aturan dunia, ikut aturan hidup bermasyarakat, ikut aturan hidup berumah tangga, ikut aturan ya, nek teng jalan-jalan ikut aturan lalu lintas. Insya Allah ya kalau dari aturan lalu lintas, insya Allah semuanya akan selamat. Yang bikin tidak selamat itu karena tidak ikut aturan lalu salah satunya. Maka kita sampaikan di mana-mana ya. Monggo nopo kemauan derek aturan, wabil khusus aturan lalu lintas ya. Kapan kita ini harus berhenti, kapan kita harus jalan ya, kapan kita harus kencang, kapan harus lambat, kan sudah ada aturannya kan Bapak Ibu, sudah aturannya. Saya menikah teng Abu Dhabi menikah. Saya baru baca tadi malam ya. Negara namanya Uni Emirat Arab, ibu kotanya namanya Abu Dhabi. Sekarang ya menempati rangkaian kedua negara teraman di dunia. Negara teraman di dunia itu nomor 2 negara Uni Emirat Arab. Yang nomor 1 saya lupa nama negara kecil, enggak negara terkenal buat putih Pak? Oh, nanti kan Pak? Oke, Monaco, iya negara kecil, enggak terkenal. Nah yang teraman kedua negara Uni Emirat Arab. Nanti ketiga keempat tuh ada negara Arab, ada Qatar, ada Oman dan lain sebagainya. Indonesia nomor berapa gitu ya? Mungkin nomor 100 atau nomor 1000. Rada aman atau rada ikut aturan atau
Sehingga aturan ya orang melu naati aturan ya dadi angel Bapak Ibu. Lah maksudnya kan apa sih tanda-tanda kok itu negara menjadi negara teraman? Ya salah satunya itu orang kalau berjalan di malam hari tidak merasa khawatir. Salah satu indikatornya ya, berjalan di malam hari, apalagi perempuan di malam hari tidak merasa khawatir. Ya. Orang kalau pergi meninggalkan rumah juga tidak merasa khawatir. Nek wong khawatir ini kalau pergi dari rumah nih, ya. Di rumah pun juga nggak ada harta nopo lah, mungkin emas atau mungkin uang cash nopo ya. Uangnya tadi ya, emasnya tadi taruh dalam boxnya mereka yang ada kuncinya ya. Boxnya tadi taruh dalam lemari yang dalam ini kan, lemari model sekarang ada kotaknya mereka. Itu lemari kotaknya tadi dikunci, kuncinya disimpan dalam lemarinya dikunci meneh ya. Begitu keluar rumahnya ya dikunci. Begitu keluar gerbangnya ya dikunci. Ini kuncinya lali tidak kapok. Kuncinya kayak kita ini karena nggak aman, karena khawatir, semua serba kunci. Ini Indonesia itu tukang kunci udah dilaris sekarang ngeten-ngeten gitu. Karena orang aman deh. Ini aman itu tukang kunci orang laris tuh. Saya itu sampai di sana di Abu Dhabi itu kalau duplikat kunci itu harus pakai KTP. Duplikat apa? Kunci ini kita ini kan bebas ya. Kunci harus didobel ngantek 100 kan bebas. Nek teng ngriku menika harus pakai KTP, ya, harus saya tanda penduduk, ya, harus pakai niku karena saking hati-hatinya. Ya. Nah kalau negara aman menika, iya betul-betul aman, ya tidak merasa khawatir akan kehilangan barang. Akan kehilangan tidak khawatir. Nah, kenapa kok orang itu merasa aman, merasa nyaman, tidak khawatir? Karena semua orang ikut aturan, semua orang ikut aturan, termasuk ya kita ini kalau di jalan raya, apalagi kalau jalan kaki Bapak Ibu, saya tidak merasa khawatir sama sekali di jalan raya, karena semua orang sudah ikut aturan. Begitu mau jalan, nyebrang jalan, sudah otomatis yang naik motor, naik mobil pasti berhenti, dan nyebrangnya pun juga sudah ada tempat khusus. Berapa kita ini ada lampu merah tempat penyeberangan, sehingga nyebrang saat durunge lampu merah kan ngoten. Nah itu yang bikin tidak nyaman tuh karena kita semua tidak derek tapi yakinlah Bapak Ibu kalau panjenengan sami itu sudah dikasih arahan dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dalam kehidupan beragama, kalau kita mau mendapatkan kemenangan, kalau kita mau mendapat kesuksesan, maka ikutilah perintah Allah, ikutilah aturannya Allah dan perintah dan aturan Rasulullah. Ya, ketiga dan terakhir Bapak Ibu, pelajaran dari Ramadan itu ngeten. Selama Ramadan hubungan kita dengan Allah sudah baik. Kan ngoten nggih, lewat sholat, lewat doa, nggih, lewat i'tikaf, lewat macam-macam, lewat maos Quran, nggih. Dan berbagai macam ibadah yang lain. Tapi manusia itu kalau mau sempurna dia harus hablum minallahnya baik, vertikalnya baik, horizontalnya juga baik. Berarti hablum minallahnya harus baik, hablum minannasnya juga baik. Tidak cukup hablum minallah, tidak cukup juga hablum minannas. Hubungan dengan Allah harus baik, harus beres. Hablum minannas, hubungan dengan sama manusia juga harus baik, ya. Di masa Nabi itu ada seorang wanita ahli sholat, ahli puasa, macam-macam. Wanita sholat menikah luar biasa. Dari takbirnya menikah sudah meyakinkan Allah. Wis luar biasa. Menikah tasbih menikah tasbih wis luar biasa. Ya. Puasanya juga luar biasa Bapak Ibu. Tapi kata Nabi, ini perempuan calon penghuni neraka. Padahal ahli sholat, ahli puasa. Berarti rasa sholat boten maksudnya. Artinya ngeten nggih. Kenapa Nabi mengatakan ini perempuan calon penghuni neraka? Karena kata Nabi, sekalipun dia ahli puasa, ahli sholat, tetapi tidak pernah berhenti menyakiti, mengganggu tetangganya. Lah ngoten nggih. Berarti hablum minallah menawi sae, tapi hablum minannasnya mboten sae, ya. Ya sholat ning ya korupsi. Dan luar biasa. Ya haji ning ya korupsi. Enten mboten Bu. Nikah mboten ning aduh ning negara sana jauh, bukan di Indonesia mboten. Ya nya poso ning ya nya rasan. Nikah jamaah mriku mboten jamaah mriki mboten.
Ya suka sholat, suka sedekah nih, ya suka gosip. Ini luar biasa nih. Nah, ngeten lho Bapak. Manusia itu kalau mau sempurna, hubungan dengan Allah harus baik, hubungan dengan manusia harus baik. Maka kita semuanya ada tradisi yang baik namanya halal fi halal. Itu kan dalam rangka menjadi melebur kesalahan, melebur dosa antar sesama. Maka halal bihalal menika sesungguhnya wasilah untuk saling meminta maaf, saling memberi maaf. Nah, itu tradisi yang baik. Sekalipun halal bihalal itu bahasa Arab, orang Arab juga nggak mengenal apa itu halal bihalal. Ya, saya itu bertahun-tahun ya dulu di Suriah, terus kemudian terakhir di Abu Dhabi. Nggak ada ketika bulan Syawal ada kegiatan pengajian namanya halal bihalal. Itu adanya di Indonesia. Indonesia itu terkenal kreatif, kere dan aktif, terkenal kreatif. Tapi baik kan itu. Halal bihalal itu tradisi yang saya Bapak Ibu. Saya karena kan ketika Ramadan hubungan kita dengan Allah sudah baik, tapi masih ada PR hubungan kita dengan manusia. Supaya baik maka saling meminta maaf, saling memberi maaf. Mengatakan Bapak Ibu, ini kan amiknya sudah agak mati-mati, tandanya sudah mau selesai. Sudah mau selesai. Mudah-mudahan kalau panjenengan sami jamaah Majelis Taklim Ibadur Rahman diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, saged melanjutkan ya amal-amal baik yang di bulan Ramadan telah dikerjakan, telah dilakukan, dan saged nggadahi kebiasaan ingkang sae. Wabil khusus nggih mudah-mudahan bahwa Haji Hamam sekeluarga, seputra putri, sak cucu-cucunipun wau yang di depan tadi cucunya Pak luar biasa. Ini calon orator insyaallah, calon orator. Ini bawa posisi bawa nama sing luar biasa. Wani ngomong itu calon presiden insyaallah, calon presiden. Ini jadi presiden, imam masjid diangkat Pak, digaji oleh negara. Tak daftar ngoten. Nggih, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir semoga kula panjenengan sami mendoakan untuk saudara kita Bapak Muhammad Jailani ingkang sampun Bapak Muhammad Jailani ingkang sampun tilar dunya, ingkang sampun mendahului kita semuanya. Semoga beliau diberikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan ya di tempat yang baik, keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, berikan ketabahan. Moga saya pimpin jangan mengaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Rabb, yang kami sengaja maupun yang tak kami sengaja ya Allah, yang kecil maupun yang besar ya Allah, yang terlihat maupun yang tak terlihat ya Allah, yang nampak maupun yang tak nampak ya Allah, yang kami terangkan maupun yang kami sembunyikan ya Allah. Ampunilah juga ya Allah dosa orang tua kami ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Rabb. Jagalah mereka ya Allah. Rawatlah mereka ya Allah sebagaimana dengan tulus, dengan ikhlas mereka menjaga dan merawat kami ya Allah. Ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami ya Allah anak-anak yang saleh-salihah ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami ya Allah anak-anak yang kelak menyebut nama kami di saat kami berpisah dengan mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami ya Allah anak-anak yang kelak akan menggagahkan kami ya Allah, menyebut nama kami ya Allah, memuliakan kami ya Allah, yang kelak akan mengingat jasa kebaikan kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, mereka anak-anak yang hebat ya Allah, anak-anak yang kelak bermanfaat, berguna untuk agama, bangsa dan juga negara ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ghfir lana wa li hayyina wa li mayyitina wa li saghirina wa li kabirina. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami yang masih hidup ya maupun siapapun yang telah mendahului kami ya Allah. Wabil khusus Bapak Mujailani ya Allah. Ya Allah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu
wa wasi' madkhalahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami ya Allah, jangan Engkau biarkan kami ya Allah dari majelis ini ya Allah. Jika ada orang di antara kami ya Allah yang mempunyai hutang melainkan telah Engkau lunasi ya Allah, wala asiran illa yasarta. Jangan Engkau biarkan ya Allah di antara kami ya Allah yang sedang mendapatkan kesulitan melainkan telah Engkau berikan kemudahan ya Allah. Jangan Engkau biarkan di antara kami ya Allah yang sedang sakit melainkan telah Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Dan jangan Engkau biarkan di antara kami ya Allah yang memiliki hajat-hajat, memiliki keinginan-keinginan ya Allah melainkan telah Engkau penuhi, telah Engkau realisasikan keinginan tersebut ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma ya Allah. Jadikanlah perhimpunan kami ya Allah, perkumpulan kami ya Allah di tempat ini ya Allah, perkumpulan perhimpunan yang Engkau rahmati ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Dan perpisahan kami ya Allah dari tempat ini ya Allah, dari majelis ini ya Allah, perpisahan yang Engkau jaga kami dari segala macam mara bahaya ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah. Kami tak pandai berdoa ya Allah, apa yang diminta oleh Nabi-Mu ya Rabb itulah yang kami minta ya Allah. Dan apa yang diperlindungkan oleh Nabi-Mu ya Allah itulah yang kami berlindung darinya ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dengan sakit kalau motoraken kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'waya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.